Kira-kira perjalanan nanti seperti apa? Kita cobain yuk masuk. Ini POV-nya sebagai penumpang teman-teman. Dan bis Transjakarta jurusan ke bandara ini berhenti di beberapa titik teman-teman. Untuk pemberhentian ketiga di halte Bung Karno 2 teman-teman. Oke teman-teman, di depan ini kita akan masuk gerbang tol Selipi 1. 9:36 kita sudah ada di dalam tol. Setelah simak di Grogol, lancar jaya teman-teman menuju ke bandara. Terminal Kargo 2. Ini bisnya sudah sampai di depan stasiun kereta bandara. Oke teman-teman, kita ke Terminal 2. Oke teman-teman, selamat pagi aku ucapkan dari depan Terminal Blok M. Nah, kalian yang punya kenangan, siapa nih yang punya kenangan di Terminal Blok M? Dan hari ini tuh spesial, tanggal 12 Maret tahun 2026. Itu rute perdana dari Blok M menuju ke bandara naik Transjakarta. Nah, biasanya kan dulu kalau dari sini ke bandara itu naik Damri ya teman-teman. Nah, hari ini baru pertama kali line perdana Transjakarta dari Terminal Blok M menuju ke bandara. Kira-kira seperti apa? Ayo kita cobain yuk. Let's go. Nah itu ada Damri teman-teman, nggak tahu Damri kemana ini. Jangan-jangan yang ke bandara juga. Biasanya yang ke bandara itu juga di sini dia mangkalnya. Oke teman-teman, ini Damri Bandara. Sehari itu ada beberapa kali pemberangkatan tiap jam dari jam 3 pagi sampai jam 10 malam kalau nggak salah. Ini harganya 80.000. Nah kira-kira Transjakarta nanti, hadirnya Transjakarta dari Blok M ke bandara ini akan membunuh rute ini nggak? Kita lihat aja ya. Kalian ada yang punya kenangan nggak di terminal ini? Ini terminal paling epic dulu teman-teman. Jadi buat kalian ya hadir di masa-masa itu, inilah Terminal Blok M sekarang. Hanya untuk Transjakarta nggak salah, sama di depan tadi ada Damri. Nah oke teman-teman, di belakang ini adalah ada Transjakarta dari Terminal Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Kira-kira perjalanan nanti seperti apa? Kita cobain yuk masuk. Let's go. Nah, oke teman-teman, sekarang gue sudah ada di dalam Transjakarta. Untuk perjalanan perdana nanti ini akan dilepas oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat ya, masih seremonial teman-teman, rame banget di sini. Oke teman-teman, info dari Pak drivernya, ini tuh ada sekitar 14 unit yang operate di sini. Headway-nya tuh tiap 10 menit sekali. Keren nih. Ini kasihan Damri yang di depan tuh, kayak dia harus mengalihkan rute gitu teman-teman. Enggak ding. Dia mulai dari pagi tuh soalnya untuk flight perdana jam berangkat dari sini kan Damri pertama itu jam 3 pagi ya. Mungkin dia masih punya pasar di situ. Nggak tahu nih kalau Transjakarta perdana tuh jam berapa, nanti kita tanya ya. Dan untuk pemberangkatan awal Transjakarta dari Blok M menuju ke bandara ini jam 5 pagi teman-teman. Kalau Damri itu kan jam 3 pagi ya, mungkin dia masih punya gap di situ dari jam 3 sampai ke jam 5. Untuk orang-orang flight perdana sekitar jam 5 itu mungkin bisa naik Damri. Tapi kalau udah di luar itu bisa naik Transjakarta. Lebih murah cuy. Kalau dari jam 5 sampai jam 7 pagi itu tiketnya 2.000, kalau jam 7 sampai jam 10 malam itu tiketnya 3.500. Kapan lagi bisa ke bandara naik Transjakarta ya. Kalau kemarin pada ribut nih, Mas, cuma dari Kalideres doang, enggak. Sekarang udah mulai ada dari Terminal Blok M. Ini ada di jalur 6 ya teman-teman. Dan untuk sistem pembayarannya bisa pakai kartu e-money ya teman-teman. Kalian bisa dapetin di Indomaret atau di bank swasta lainnya. Tinggal di tap ke sana tuh. Jadi tap in dan tap out kayak naik busway biasa. Oke teman-teman, Pak Gubernurnya datang nih. Mau seremonial rame kayaknya. Ini harusnya nyobainnya ntar ya setelah peresmian. Biar gak rame banget ini. Ini POV-nya sebagai penumpang teman-teman.
teman-teman, karena ada seremonial. Kita berangkat jam 9 dari terminal Blok M. Ini rutenya nanti lewat dari Bundaran Senayan, terus gedung DPR, terus masuk ke tol. Kita lihat ya nanti seperti apa. Oke, suasana kabinnya seperti ini. Jadi teman-teman bisa bawa koper, itu bisa juga di sini ya. Jadi penumpangnya di sana sampai ke belakang. Dan bis Transjakarta jurusan ke bandara ini berhenti di beberapa titik teman-teman. Pemberhentian pertama itu nanti di Bundaran Senayan, terus FX, habis itu ke DPR 1, DPR 2, terus habis itu naik tol langsung. Jadi lebih cepat harusnya dari yang rute Kalideres ke bandara. Oke teman-teman, kita sampai di pemberhentian pertama, yaitu Bundaran Senayan 2. Berhentinya di pinggir sebelah kiri ya teman-teman, bukan di halte yang di sana. Karena ini jenis bisnya low deck ya, yang dipakai di Kalideres. Ini suasana Jakarta di jam 9 pagi teman-teman. Jalan Jenderal Sudirman. Lumayan padat ya. Dan untuk pemberhentian kedua itu di halte FX teman-teman. Oke teman-teman, kita sampai di halte pemberhentian yang kedua, yaitu halte FX Sudirman. Nah ini deh. Untuk pemberhentian ketiga di halte Bung Karno 2 teman-teman, di sini. Oke teman-teman, di sini kita akan belok ke kiri ya. Nanti kita lewat di depan gedung DPR. Karena nanti ada pemberhentian juga di halte DPR teman-teman. Ya udah lancar.
Ini pemberhentian selanjutnya halte DPR 01 teman-teman. Halte DPR MPR 01. Oke, kita lanjut lagi. Oke teman-teman, sepertinya itu halte pemberhentian terakhir. Nanti di depan kita langsung masuk ke tol. Udah lewat DPR 2. Habis ini langsung masuk tol ya? Iya. Ya udah. Oke teman-teman, di depan ini kita akan masuk gerbang tol Selipi 1. Dari sini langsung bablas menuju ke bandara. Nanti kita akan mampir ke pergudangan dulu teman-teman, ke area kargo. Oke, kita langsung bablas naik tol. Gerbang tol Selipi 1. Oke, kita sudah ada di dalam tol. Sekarang jam 9:35. Jadi butuh waktu sekitar 35 menit dari Blok M sampai ke sini. Oke teman-teman, sekarang jam 9:36. Kita sudah ada di dalam tol. Dan kita tadi masuk tol di gerbang tol Selipi 1. Kita langsung bablas menuju ke tol bandara. Buset, ini ada elf. Platnya K lagi, mati itu. Yang ke arah Merak kan jalannya rusak. Habis banjir kemarin parah tuh. Dari Karawaci ke sana tuh arah Balaraja itu. Ya di Avanza. Guys. Oh kalau mau belok kan lihat saya. Oh iya bener nih, mati kutu dia. Ini Alam Sutra kasihan nih, setengah satu. Iya. Setelah simpang bingung di Grogol, lancar jaya teman-teman menuju ke bandara. Oke teman-teman, kita sudah ada di tol bandara dan rute dari Transjakarta ini akan ikut ini ya, rute yang TJ yang dari Kalideres ya teman-teman. Jadi nanti dari sini ke area kargo, terus nanti ke terminal Kalayang. Oke teman-teman, tepat jam 9
10 lewat 02 kita sampai di tol Cengkareng 2. Mbak ini tuh bisa pakai Kristap nggak sih? Ini Nah. TOB-nya bisa Pak? Oh bisa ya? Pakai Kristap bisa. Di semua ini TJ? Semua TJ bisa. Bisa ya? Sip. Oke teman-teman bisa pakai Kristap ternyata di sana. Mas saya belum ada di iPhone. Oke teman-teman, pemberhentian selanjutnya di terminal kargo ya. Kita belok kiri arah Suwarna. Ini TJ yang dari Kalideres juga lewat sini nih. Next stop, Seberang Seberang Wisata Belajar. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Oh, dia berhenti di sini juga di Sewan Jakarta. Next stop, Jalan Cengkareng Golf Club 1. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Ini pemerintahan selanjutnya Jalan Cengkareng Golf Club 1 teman-teman. Next stop, Sudirman Hall 1. Please check your belongings. Pemerintahan selanjutnya di Suwarna Food Hall 1. Pemberhentian selanjutnya Jalan Cengkareng Golf Club 3. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Jadi memang untuk ini tuh untuk teman-teman di Jakarta yang kerja di area sini juga ya teman-teman. Bukan hanya untuk menumpang aja, sama kayak yang ke Kalideres dari Jakarta Barat. Thank you. Pemberhentian selanjutnya di Terminal Kargo 1. Jadi Terminal Kargo 1 teman-teman. Di depan itu ada masjid yang warna-warni atapnya. Selalu tikungan kristal putih gitu. Karena kalau orang lampu di scan itu pakai narkotes warnanya oranye. Wah, positif nih. Terminal Kargo. Ada yang manual gitu ya, Please check your belongings and step carefully. enggak? Thank you. Di scan otomatis. Apanya? Otomatis.
Terminal Kargo 2. Oh iya nih. Oke. Gue ya. Iya. Gue benar. Ini kalau mau jembatan berarti orang mana atas ke sini. Itu musiknya kayak di Rusia ya. Yang Kremlin gitu ya. Tahu gue tuh waktu yang apa istana Kremlin Rusia yang ada kayak gitu gitu. Udah tuh masjid gitu. Soalnya kalau masjid masjid di Rusia loh. Gitu. Istana. Nah, inilah dia bundaran yang mana? Ayo coba. Lu nggak tahu. Ini Rano ya? Oh ini ya, oh lagi menghubung bandara. Iya. Apa nih? Rano ya? Oh tadi. Oke teman-teman, di depan itu sudah kereta stasiun Kaalayang. Kita nanti pemberhentian terakhir di sana. Atau di imigrasi berhenti ya. Harusnya berhenti ya, kalau nggak salah. Ya, yang Kalidres itu berhenti di imigrasi juga. Stasiun terkalah ini. Jakarta Air Traffic Service Center. Ini adalah kantornya ITC. Ya, Ya, teman-teman. Next stop, Perkantoran Soekarno-Hatta. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Berhenti di sini. masa di sini berhentinya ya? Oke. Oh, bentar, satu. Apa? Mau Bisa lanjut ke Blok M. di depan dulu Pak kita. Paling di depan dulu. Di seberang aja nunggu ya. Iya, Nanti balik kok. Oh, dari sebelah situ. Iya, oke. Baik, terima kasih. Sama-sama. Oke teman-teman, ini bisa juga buat kalian kalau mau ngurus paspor di bandara, itu bisa naik ini juga ya. Soalnya biasanya antriannya lebih gampang dan lebih cepat juga sih selesainya biasanya. Karena antriannya nggak banyak kalau di bandara. Aku beberapa kali urus paspor biasanya memang di bandara sih. Oke teman-teman, kita sampai di stasiun akhir, stasiun kereta bandara Kaalayang di sini. Thank you for using Transjakarta and have a nice day. Dan di sini jangan lupa tap kartu, tap out ya. Jadi kita siapin kartunya, tap out, terus Tunggu di sini aja. Ini airport shuttle bus. Yang gratis ya. Mas, makasih ya Mas. Sama-sama Pak. Ayo turun. Guys, kait Oke. jalan-jalan. Hati-hati langkahnya, terima kasih. Kasih, Mas. Sama-sama. Oke, teman-teman, ini bisnya sudah sampai di depan stasiun kereta bandara. Jadi harganya kalau pagi dari jam 5 pagi sampai jam 7 pagi itu 2.000 perak. Sementara kalau udah jam 7 sampai jam 10 malam itu 3.500. Dan harga ini masih dalam kondisi lebaran teman-teman. Katanya nanti setelah lebaran itu akan dipikirkan ulang kira-kira berapa harga yang cocok untuk rute kali ini. Oke teman-teman, sekarang jam 10:19 akhirnya kita sampai di stasiun Kaalayang yang ada di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi butuh waktu sekitar 1 jam 19 menit untuk mencapai ke area ini teman-teman. Kira-kira gimana? Buat saya sih ini lumayan membantu ya kalau kalian pengen save budget. Terus tempatnya bisnya juga nyaman, AC-nya dingin.
Dan ya mungkin segitu dulu cerita perjalanan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go. Jadi ini bisnya akan kembali ke Blok M. Kita lanjut masuk ya. Ini kalau kalian mau naik ke Alayang, naik di sini ya teman-teman. Itu bisnya kembali teman-teman, balik ke Blok M lagi dan berhenti di sini tadi nggak lama. Ini mau ke Terminal 2, kita ke 2D teman-teman. Ini yang arah Terminal 1. Jadi kalau kalian di kereta bandara itu, berarti kan ini nih. Nah, di sini kan ada Terminal 1 arah sana, yang Terminal 2, Terminal 3 arah sana. Jangan sampai salah naik kereta ya teman-teman. Dan di sini juga ada papan pengumuman. Itu jam-jamnya. Ke Terminal 2, Terminal 3 itu nanti jam 10.35. Ya, sekitar 7 menit lagi. Oke teman-teman, kita ke Terminal 2. Ini kalau mau ke keberangkatan, naik lagi 1 lantai, terus nanti kita sampai di keberangkatan. Oke teman-teman, kita tinggal ngikutin sign ya kalau kalian mau berangkat dari Terminal 2. Kayak aku ini diikutin sign atau tanda-tanda seperti ini aja. Ini yang menghubungkan antara terminal stasiun Kalayang menuju ke Terminal 2. Jalan kaki dikit kok. Oke teman-teman, itu tadi trip kita dari Terminal Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta naik Transjakarta SH2. Koridor baru nih teman-teman, rute dari Terminal Blok M menuju ke Bandara Soekarno-Hatta. Dan kehadiran dari rute ini sebenarnya sudah banyak ditunggu oleh masyarakat, terutama orang-orang yang banyak beraktivitas di bandara. Dan harga 3.500 ini masih dalam masa uji coba selama 3 bulan ya teman-teman. Ya semoga saja ketika nanti dikoreksi dengan harga baru pun nggak terlalu tinggi, sehingga tidak memberatkan penumpang dan juga tetap bisa operasional ya teman-teman. Dan hadirnya Transjakarta SH2 ini semoga bisa membantu calon-calon penumpang seperti saya yang hemat budget, karena memang murah sekali teman-teman. Dan ya mungkin videonya akan saya akhiri sampai di sini. Semoga informasinya bermanfaat dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya. Let's go.